Previously on Auto Nerdies. Yeah, auto. Ya, selamat datang kembali ke channel yang sepi jarang penonton ini. Apalagi kalau bukan Auto Nerdies. Dalam video kali ini saya akan memberikan DIY tutorial lagi. Tanpa sedikit pun ada maksud untuk menggurui, mari kita mulai videonya. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, atau hujat sekalian jika perlu. And here we go in 3, 2, 1. Sesuai spoiler dari video kemarin, saya akan mengupgrade sistem pengereman saya menggunakan master rem radial merek KTC dengan tipe UP105. Ya, sebelumnya abaikan dulu mengapa kardusnya kelihatan burik banget, karena ini barang second yang kita dapat dengan setengah dari harga baru. Untuk harga barunya ini sekitar 900.000 sampai 1 jutaan. Ya, second gak masalah, yang penting itu barang yang terpercaya. Kita nggak perlu kardusnya, buang saja, yang penting isinya. Ini dia isi dari kardus tadi. Ada 1 buah unit master rem radial beserta dengan tuas koplingnya. Lalu saya menggunakan selang rem dari TDR. Untuk minyak rem saya menggunakan dot 3. Jangan lupa seperangkat kunci-kunci. Lalu ini penting, ini ada botol aqua dan juga selang. Jadi satu kita mengocok remnya tidak tumbah kemana-mana, masuk ke dalam sini. Karena minyak rem kalau kena cat itu bisa bikin melupas. Nah, ini dia master rem setengah harga kita. Bisa terlihat kondisi masih cukup bagus. Ini kemarin bekas kepasang di CBR 150. Saya beli ini dari salah satu rekan saya. Bisa dipastikan kondisinya masih bagus karena baru beberapa bulan pakai. Minusnya cuma satu sih, itu apa namanya? Nah, itu dia, itu tabung reservoirnya diganti berimbu-berimbunan. Payah ini. Itu karena yang dulu aslinya dikencengin kupingannya patah katanya. Tenang, kita ganti yang asli besok. Nah, untuk selang remnya saya menggunakan TDR warna black carbon. Ya, ala-ala carbon fiber gitu. Saya pakai dengan ukuran panjang 60 cm. Harganya 95.000, ya standar lah. Menurut beberapa rekanan bengkel ini sudah lebih dari cukup. Karena kalau kita mengupgrade dari masternya, kita harus juga ngupgrade ke selangnya. Oh ya, kenapa ini bentuknya beda dari aslinya? Karena ini model braided. Jadi selang rem model braided itu setelah selang remnya itu dilapisi oleh anyaman dari stainless. Jadi dia lebih tahan untuk pengereman yang lebih ekstrim. Karena selang rem biasa bakalan ngembang kalau dipakai terus-terusan. Sekarang ke bagian minyak rem. Ini sengaja saya hilangin mereknya. Nah, saya tidak disponsori oleh mereka, enak aja meromosiin gratis. Oh ya, saya ini pakai DOT3 ya. Sebenarnya lebih bagus DOT4 sih. Cuman karena susah nyarinya dan juga buat motor harian, ya pakai dulu aja lah. Dan ini sebenarnya juga sisa dari mobil saya sih. Kemarin habis ganti minyak rem. Nah, ini untuk alat lainnya ada kunci 8, 10, kunci L, obeng. Nah, ini juga ada botol buat blading nanti biar minyak remnya nggak kemana-mana. Oh ya, enaknya lagi ini dapat seal kit serep ya dari KTC-nya. Ini belum pernah dipakai sama teman saya kemarin. Oh ya, buat yang tanya kenapa saya ganti master rem, mungkin scene ini bisa menjelaskan ya. Tuh lihat tuh, remnya sampai mentok cuy, bahaya tau nggak? Padahal udah pernah ganti seal kit 2 kali. Emang ini rumahannya udah kena sih. Oh ya, sebelum bongkar-bongkar jangan lupa beberapa part bodinya dilapisi dengan gombal basah biar nanti kalau misalnya ketumpahan minyak rem dia langsung nyerap ke gombalnya dan nggak sampai ke bodinya, biar aman bodinya. Nggak lupa setnya karena kena minyak rem. Yang bawah juga jangan lupa, tuh eman-eman kalau velgnya kena. Lalu langsung saja tutup reservoir minyak remnya kita buka. Kita menggunakan obeng plus, di sana ada 2 baut. Ya, langsung dibuka. Setelah terlepas kita tarik tutupnya perlahan supaya minyak remnya tidak tumpah.
Lalu kita lepas baut selang remnya yang ada di kaliper menggunakan kunci 12. Ya, kita lepas. Setelah lepas, kita tampung minyak remnya di tempat potongan botol aqua tadi. Lalu kita bleeding masternya sampai semua minyak rem yang ada di selang, di master, dan di reservoirnya habis. Ini setelah reservoir kosong, kita buka baut selang rem yang ada di masternya, sama masih menggunakan kunci ring 12. Hati-hati ringnya jangan sampai hilang. Tarik saja langsung selang remnya. Waduh, kena bodi, hati-hati ya. Ini jangan takut kalau kita kena bodi, langsung siram pakai air biar nanti catnya nggak ngelupas. Setelah selang lepas, langsung saja copot masternya menggunakan kunci 10. Ada 2 baut di situ, kita copot langsung. Ya, percepat saja. Hati-hati kita pegang depannya jangan sampai jatuh. Ya, sudah lepas. Nah, ini saatnya kita komparasi master rem model aksial atau master rem konvensional, dan ini dia master rem radial. Untuk yang aksial bisa kita lihat posisi piston sejajar dengan posisi handlebar. Ini membuat tenaga yang disalurkan dari handle rem yang kita tekan kurang maksimal atau kurang direct ke masternya, karena piston tidak berbanding lurus dengan handlebar. Sedangkan untuk yang master rem model radial, kita lihat posisi piston tegak lurus dengan posisi handlebar kita. Ini berarti cara kerja piston berbanding lurus dengan cara kerja kita menekan handle rem. Jadi tenaga yang disalurkan ke piston itu lebih direct dan lebih smooth. Oh ya, alasan kedua kenapa saya mengganti master rem standar dengan dari KTC ini, itu dikarenakan diameter piston dari master rem KTC ini lebih besar, yaitu 17 mili, sedangkan dari standarnya kalau nggak salah 14 atau 15, saya lupa gitu. Untuk Anda yang tahu bisa komen di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita bandingkan selang rem model biasa dan selang rem model braided. Untuk selang rem biasa dia bahannya full dari karet, sedangkan untuk yang braided dia dalamnya karet cuman luarnya dilapisi dengan anyaman stainless. Ini bagus, ini kerja rem kan panas, jadi kalau misalnya selang rem biasa dia kalau ditekan terus menerus dia akan ngembang lah, sedangkan kalau yang di braided ini ketika dia ngembang dia dihentikan pengembangannya oleh anyaman dari stainless ini, jadi pengereman jadi lebih stabil dan durability-nya meningkat. Ya, langsung kita pasang saja, kita tes fitting dulu. Ya, bisa terlihat di sini dia posisi pasang standar, dia natap di handle switch dan di kabel gas bawaan dari Ninja RR ini. Jadi posisinya dia terlalu mendongak atau ya maksudnya Jawanya terlalu mendongak. Nah, jadi dia terlalu ke atas, ditambah lagi waktu dibelokkan dia natap ke fairing. Wah, ini kampret ini. Ya, itu saya coba pasang ternyata masih mepet juga. Ini masih ngeyel dipasang tabungnya. Tambah natap. Itu natap ke visor tuh malahan. Nah, ini solusinya. Saya menggeser handle switch dari Ninja RR ini. Yang aslinya ada satu lubang, itu lubang yang atas. Saya lubangin lagi agak ke bawah supaya posisi handle switch-nya agak tidur. Nah, setelah dilubangi terlihat posisi handle switch-nya ini ya. Jadi pas sekali. Jadi kita bisa ada ruang untuk menurunkan posisi dari master remnya. Ya, meskipun masih mepet banget sih sama tulangan fairing, tapi oke lah. Mantap slur. Jangan lupa pasang switch remnya. Setelah fitting selang, jangan lupa pasang baut selang yang bawah. Posisikan supaya dia tidak terlalu miring, kalau bisa lurus. Oh ya, holder selangnya jangan lupa dipasang. Lalu ini saatnya kita buka tabung reservoirnya. Kita isi dengan minyak rem tadi. Kita isi sampai batas maksimal. Nah, ini dia momen yang ditunggu-tunggu, saatnya ngocok. Maksud saya membleeding. Pakai kunci ring 8 untuk membuka nempel remnya. Oh ya, jangan lupa kita siapkan selang juga. Jadi waktu kita membuka baut tutup bleedingnya, nanti minyak rem akan mengalir melewati selang ini, jadi nggak tumpah-tumpah. Dan jangan lupa botol aqua, ya ini penting sekali untuk tempat penampungan minyak rem bekas supaya tidak tercecer kemana-mana.
dan enggak dimarahin sama emak. Ya langsung saja kita blading. Untuk kalian yang belum tahu apa itu blading, blading adalah mengeluarkan udara yang berada di sistem rem dengan cara membuka baut tutup blading, lalu mengocok-ngocok, maksud saya memblading tuas rem. Nah bisa dilihat kan ini, nah ini keluar semua nih. Kalau minyak remnya sudah keluar dengan lancar, itu artinya udah nggak ada udara yang terjebak di sistem rem, dan ngocok kalian berhasil. Ya jangan lupa karena ini master rem radial, yang atas juga ikuti blading dengan prosedur yang sama seperti yang bawah, menggunakan selang dan botol aqua. Oh ya jangan lupa jangan sampai kehabisan minyak rem, kalau kehabisan nanti ada angin masuk lagi. Nah setelah keras karena dikocok maksud saya di blading tadi, kita pasang tutup reservoirnya, lalu dibaut menggunakan 2 baut plus yang ada di tutupnya. Cek sekali lagi, tekan-tekan tuas remnya, ya keras, mantap betul. Ya masih ada waktu, sekalian kita pasang juga handle set couplingnya. Copot semua perintilan-perintilan dan pernik-pernik yang ada di kiri seperti balancer stang, handle, lalu juga combination switchnya. Ya maaf itu stangnya kendor karena untuk memasang master rem tadi kita harus menekuk stangnya sedikit, kalau enggak bakal netap di fairing lagi. Ya tapi nggak apa-apa lah, malah bikin posisi berkendaranya lebih enak menurut saya daripada bawaan Ninja RR AC terlalu lurus. Ya langsung saja kita copot handle coupling aslinya, yaitu ada kabel couplingnya kita copot, ada satu baut penguncinya kita copot menggunakan kunci 10. Jangan lupa kabel couplingnya yang di bawah dicopot sekalian biar nanti masangnya gampang. Nah langsung saja kita pasang handle coupling KTC nya. Masangnya seperti masang yang standar sih, tinggal dimasukin, diselopin, langsung di setel sekalian. Ya sekiranya kalau sudah cukup setelannya kita pasang, terus nanti kita coba posisi kepasang di stang. Kita kencangkan dulu baut penguncinya, ada 2 itu, beda sama yang tadi. Kencangkan menggunakan kunci L. Jangan lupa yang bawah dipasang lagi, lalu di-steli sekalian. Nah kalau yang atas dan bawah sudah di-steli, kita pasang komplitannya semua. Saya kasih trik di sini. Biasanya kan kalau masang handlebar sering sering licin gitu ya, terus ya. Nah ini saya kasih satu trik rahasia menggunakan solasi. Jadi kita lapisi stang kita dengan solasi, kalau bisa agak tebal dan rapi. Ya seperti yang saya lakukan ini saya menggunakan solasi seadanya ya. Ini solasi sebenarnya buat solasi listrik sih, buat kabel nih. Cuman ya adanya ini ya udahlah. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau pakai solasi kertas, dia lebih keset. Lalu langsung saja kita pasang handlebarnya. Ya ini emang masih seret banget sih, ini susah emangan. Tapi nanti hasilnya sesuai dengan effort yang kita keluarkan, bakalan rapat, keset, dan gak gampang muter lah pokoknya intinya. Lalu kita pasang balancer stangnya atau lebih dikenal dengan jalur stang ya. Lalu kita coba lagi apakah couplingnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau belum pas, setel lagi. Ya setel lagi. Nah ini baru pas, ini mantap. Ya ini penampakan kokpit saya sekarang. Ya udah nggak mentok kanan kiri kan. Ya remnya pun juga enak, mantap nih. Couplingnya juga enteng ini. Nah jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi, komen di bawah. Wait, apa ini? Waduh, ini kelihatan, kelihatan tailuk sekali, bukan selera saya. Aduh, bakal saya ganti nanti ini. Ganti sekalian sama tabungnya.